Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kajian Santri Unik Official. Baik sahabat santri, di video kali ini kita akan membahas masalah darah jerawat. Ini banyak sekali terjadi dan banyak sekali yang bertanya. Jadi darah jerawat itu apakah najis yang tidak dimakfu atau najis yang tidak dimaafkan atau najis yang dimakfu? Baik, karena ada pertanyaan demikian, mari kita bahas. Pertama, perlu kita pahami sebelum kita menjawab apakah ini dimakfu atau tidak, maka kita lihat terlebih dahulu apakah darah jerawat itu sedikit atau banyak. Pertama, apabila sedikit, maka di sana dihukumi makfu, baik itu pecah dengan sendirinya atau misalnya dipencet, ya, atau dipencet oleh orangnya sendiri. Maka di sana dimakfu. Asalkan darah tersebut tidak bercampur dengan najis lain. Nah, ingat, jadi kalau misalnya darah jerawatnya sedikit, baik dipencet atau tidak, kemudian tidak bercampur dengan najis yang lain, maka di sana dimakfu. Tapi apabila darah jerawat tersebut itu kategori banyak, lah untuk menentukan sedikit atau banyak itu apa? Nah, kalau misalnya sedikit itu dia tidak mengalir. Nah, tapi kalau misalnya sampai mengalir, misalnya di sana jerawat, kemudian sampai ketika dipecet sampai mengalir darahnya, nah itu berarti kategori banyak secara uruf. Ya, secara uruf itu dikatakan banyak sudah kalau misalnya sampai mengalir. Maka kalau mengalir bagaimana? Maka kalau mengalir ada penafsiran. Apabila dia pecah dengan sendirinya dan banyak, ya, maka dimakfu tetap apabila tidak bercampur dengan najis yang lain seperti tadi. Sekarang apabila dipecet, ya, dipecah dengan sengaja, dipecah dengan sengaja, maka di sini ada beberapa syarat agar najis tersebut tetap dimakfu. Pertama, satu, ya, ala yakuna bifi'li fa'ilin. Apabila darah jerawat tersebut banyak, maka bisa dimakfu apabila tidak dipecah atau pecah dengan sendirinya. Kemudian wa alla yakhtalitu bi ajnabiyin. Kemudian darah tersebut, najis tersebut tidak bercampur dengan najis yang lain. Misalnya najis berupa kotoran cicak atau apa, atau kencing atau bagaimana. Pokoknya tidak bercampur dengan najis yang lain. Yang kedua, wa alla yujawiza mahallahu, dan tidak sampai melewati tempat keluarnya najis. Kalau najis di sini berarti nggak sampai ke sini gitu, tidak sampai kemana-mana lah, berarti masih tetap di sini, berarti dia pecah kemudian keluar darah agak banyak. Nah, itu ketika pecah dengan sendirinya maka tetap dimakfu, ya. Tapi kalau misalnya dipecah dengan sengaja atau misalnya bercampur dengan najis yang lain atau misalnya sampai mengalir kemana-mana, maka di sana darahnya tidak dimakfu. Jadi kesimpulannya adalah darah jerawat itu bisa jadi dimakfu, bisa jadi tidak dimakfu. Dimakfu atau dimaafkan, ya, ketika darahnya itu sedikit ataupun banyak tapi tidak dengan tidak sengaja dipecah. Kalaupun misalnya darahnya banyak, maka bisa dimakfu apabila pecah dengan sendirinya, tidak bercampur dengan najis yang lain, dan juga tidak keluar atau tidak melampaui tidak melampaui dari tempat keluarnya najis tersebut. Ini ada di kitab Nihayatul Zain. Jadi wa in kasurat dam fi dzalika, ini kan dari sini wa yufa anda minnah fi burusin wa dumalin. Dumalin itu adalah jerawat, ya, bisa jerawat, bisa bisul. Kemudian wa fasdin wa hajmin wa kuruhin wa bawasir wa nahwi dzalik. Wa in kasurat dam fi dzalika, meskipun darahnya bisa banyak, ya, maka tetap dimakfu. Tapi satu, malam yakhtalit bi ajnabiyin mutlaqon. Kemudian idza kanal kasiru bi ghairi fi'lihi, apabila darah yang banyak tadi, darah jerawat yang banyak tadi itu keluar dengan tidak sengaja dipecah. Kalau sengaja dipecah, idza kana bi fi'lihi, misalnya di sini kaan kotala burbusan, misalnya ada nyamuk kemudian dipencet, ya, kemudian sampai keluar darah banyak. Fisaubi au assorot dumal, atau misalnya
pecek ya, dipecah dengan sengaja jerawatnya, terus keluar darah dan darahnya banyak, maka di sana tidak dimakfu. Baik, begitulah kesimpulannya. Bila ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi